Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Mari kita mulai majelis mulia kita dengan membaca doa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang babu at-thaharah. Sudah kita jelaskan bahwa tidak sah mensucikan najis atau hadas kecuali dengan menggunakan kecuali dengan menggunakan air. Jadi tidak boleh menggunakan selain air. Dan air tersebut adalah air mutlak, air yang murni, belum tercampur dengan apa-apa. Tidak berubah, ya, airnya belum berubah rasa, warna atau baunya. Ya. Kalau ternyata berubah, walaupun berubah dengan sesuatu yang suci, seumpama air murni ya terkena kopi, maka menjadi air kopi, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian selanjutnya insya Allah metode kita ya akan ada yang salah satu yang membaca, kemudian nanti akan kami jelaskan ya. Silakan Pak Gunarso untuk membaca teks berikutnya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi. Ada teksnya Ustaz. Ada teksnya? Nggak ada itu. Yang lain? Ada Bu, Ada. ada di saya ada Ustaz. HP-nya dibalik kali HP-nya. Enggak tadi siang juga begitu dia ini. Waduh. Iya ya Ustaz. Keluar dulu. Iya ya Ustaz. Lanjut. Nanti masuk lagi. Iya Ustaz. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taghayyurut taqdiriyu kataghayyuril hisi. Falau waqa'a fihi ma waratin la raihata lahu qadira mukhalifan bi awsatis Sifati. Bi awsatis sifati. Ya, artinya Adapun perubahan wataghayyuru, adapun perubahan at-taqdiriyu secara perkiraan kata ghayyuri seperti perubahan al-hisi apa bisa? ya, hisi itu secara ya bisa dilihat oleh panca indera secara zahir. Kasat mata ya. Bisa ya, kasat mata. Falau maka jika waqa'a jatuh fihi di dalamnya ma'u air wardin Mawar. air mawar. Wardin air mawar la raihata lahu, tidaklah rahilah. Raihata tidak ada bau. Tidak ada bentuk baginya. Bau. Raihah. Tidak rahilah bau ya. Tidak ada bau. Tidak ada baunya. Kutiro maka diperkirakan mukhalifan sebagai sesuatu yang menyisihi bi'ausatis sifati
As-sifati. dengan sifatnya, Sifat yang lebih dominan. dengan sifat yang lebih dominan. Nah, ini agak sulit ini redaksinya. Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan bahwa air mutlak atau air murni, air yang masih asli, itu yang boleh digunakan untuk bersuci. Itulah yang Nah, itu kalau tercampur dengan sesuatu, ya, walaupun sesuatu itu suci, maka tidak dikatakan air murni lagi, tidak dikatakan air mutlak lagi. Ya, seperti air yang tercampur kopi, maka menjadi, ya, namanya bukan, biasanya kita nyebutnya bukan air lagi, tapi nyebutnya kok kopi. Air yang tercampur dengan teh, kita nyebutnya langsung teh aja, ya. Nah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi kalau tercampur dengan najis, maka menjadi najis. Itu lebih-lebih lagi tidak bisa digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas atau mengangkat najis. Nah, sekarang perubahan. Kita membahas tentang perubahan. Perubahan itu ada yang perubahan taqdiri, perubahan secara kira-kira. Ya, ada perubahan al-hissi, perubahan yang kasat mata, ya. Takdiri maksudnya gimana? Air yang dia sebenarnya berubah tetapi tidak terlihat perubahannya. Nah, kalau hissi itu kan terlihat, contohnya kemasukan kopi, teh, ya, dan seterusnya. Nah, yang hissi contohnya gimana? Falau waqa'a, kalau jatuh fihi di dalamnya, di dalam air murni tadi, ma'uwardin, air apa namanya itu, mawar, ya. Ada air mawar itu kan ada warna, ada wanginya kan, ada baunya gitu. Dia nyampur dengan air yang mutlak, air yang alami, ya. Kemudian setelah nyampur mengendap lama, kemudian lama-lama kan baunya hilang gitu. Padahal asalnya itu dia sudah berubah secara hissi, secara bau, ya, baunya sudah tidak bau murni lagi, baunya bau wangi, bau air mawar. Tapi karena sudah lama, ya, mungkin sudah bertahun-tahun, baunya sudah hilang. Nah, apakah air tersebut bisa, ya, masih bisa digunakan bersuci atau tidak bisa, ya? Padahal dia asalnya sudah berubah. Ya, maka jawabannya adalah kutiro, maka dikira-kirakan dengan mana yang lebih dominan perubahannya. Ya, kalau lebih dominan, yang lebih banyak adalah air mawarnya, maka tidak bisa digunakan bersuci. Tapi kalau lebih banyaknya air mutlaknya, air alaminya, maka bisa digunakan untuk bersuci. Begitu. Ya, semoga jelas ya. Gitu. Jadi perubahan yang takdiri, perubahan yang dikira-kirakan itu statusnya sama seperti perubahan yang secara kasat mata, yang bisa dilihat dengan mata. Kalau dia memang berubah dan berubahnya itu memang lebih banyak, lebih dominan air yang menjadikan dia berubah, maka dia dihukumi sebagai air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci lah lagi begitu. Makanya air mawar kan, ya, paling dibawa ke kuburan aja kan, tidak digunakan untuk memandikan mayat gitu. Baik, wallahu alam. Terus selanjutnya, Saya ya. Bun, ya. Oh iya. Wala yadurru tagayyarun yasirun tagayyurun yasirun la yamna'u asmal ma'i. Ismal ma'i. Ismal ma'i. Wala yadurru tagayyurun bimuksin wa turabin wa tuhlabin wa ma fi makorihi wa mamarihi wala bimujawirin kaudin wa duhnin wala bimilhin ma'iyin.
Wala biwarokin tanah saro minas tajari. Wala dan tidak yaduru membahayakan tagoyarun perubahan perubahan yasirun apa Ustaz? Yang sedikit. La yamna'u tiada mencegah ismal ma'in nama air. Ya, cukup segini dulu. La yadurru taghayyurun yasirun. Tidaklah membahayakan. Maksudnya membahayakan itu tidak merubah status kemutlakan air, ya, kealamian air. Ya, sehingga dia masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Apa yang tidak membahayakan atau tidak merubah? Taghayyurun yasirun. Perubahan yang sedikit. Jadi air yang masih mutlak, air yang masih alami, berubahnya sedikit aja. Itu tidak menjadikan air tersebut tidak mutlak lagi. Dia masih dikategorikan air mutlak, ya, air alami. Ya, sehingga la yamna'u ismal ma'i, tidak mencegah status nama air mutlak tersebut. Begitu. Ya, contohnya apa? Nah, ini jelaskan. Wala yadurru Dan tidak membahayakan tagoyurun perubahan bimuksin dengan menetap waturobin dan tanah watuhlabin dan endut lumut dan lumut. Wama dan apa yang di dalamnya tempat menetapnya wa mamarihi dan tempat lewatnya. Oke, cukup. Wala yadurru dan tidak membahayakan, maksudnya tidak membahayakan status air kemutlakan air tersebut. Taghayyurun, yaitu perubahan, ya. Ketika air itu berubah bimuksin karena sebab lama menetap di sebuah tempat. Ya, terkadang air itu kalau lama ditaruh di bak atau ember mungkin sedikit berubah, ya, sedikit berubah, ya, mungkin berubah jadi apa gitu ya. Itu tidak merubah status kemutlakan air itu, ya, atau berubah karena turab, karena tanah, ya. Terkadang sungai itu kalau hujan itu jadi keruh sungainya, tapi kalau enggak hujan bening. Nah, keruhnya sungai itu tidak merubah kemutlakan air sungai itu. Ya, jadi air sungai itu tetap dikategorikan air mutlak, ya, air alami yang boleh digunakan untuk bersuci. Karena berubahnya, ya, karena apa? Karena tanah, bukan sesuatu yang najis. Watuhlabin atau watuhlubin atau karena lumut. Ya, terkadang di kolam ada lumutnya, sehingga airnya mungkin bau lumut. Nah, itu juga tidak merubah kemutlakan air kolam itu. Ya, mungkin sudah berbulan-bulan ditinggal, ya. Ya, ditinggal mudik, pulang mudik kok airnya itu bau lumut. Nah, itu masih dikatakan air mutlak. Wa ma fi maqarrihi, atau karena sebab sesuatu yang ada di tempat menetapnya air itu, seperti lumut tadi, wa mamarihi, dan yang ada di tempat lewatnya air itu, seperti tanah tadi, ya. Air dari atas gunung asalnya jernih karena dia turun, ya, di perjalanan itu kan terkena tanah, ya, akhirnya menjadi keruh. Nah, maka statusnya masih mutlak walaupun berubah menjadi keruh. Terus wala dan tidak mujawirin apa ini, Ustaz? Karena sesuatu yang berdekatan. Dan tidak dengan sesuatu yang berdekatan. Ka'udin waduhnin, seperti kayu, waduhnin, seperti dan kayu, minyak. waduhnin Dan minyak. Wala milihin ma'iyin, dan tidak dengan
milhin Garam. Garam air. garam air. Mm. Wala dan tidak biwarokin dengan Warok daun daun. Tanasaro yang minasaja. berjatuhan dari pohon. Nah, air yang seumpama di sampingnya itu ada kayu. Ya, di samping air itu ada kayu. Biasanya itu kayu yang baunya wangi ya. Kayu gaharu itu yang dari Kalimantan. Itu terkadang kalau ditaruh di samping ember ya, walaupun tidak kayunya tidak nyemplung di air itu, airnya itu jadi wangi. Ya. Airnya jadi wangi. Makanya kalau kita beli aqua biasanya itu tercantum ya di samping di itunya di wadahnya itu jangan ditaruh berdekatan dengan sesuatu yang berbau tajam gitu. Ya, jangan taruh sabun, deterjen di samping itu air kemasan aqua atau apa gitu. Karena biasanya aquanya itu jadi bau sabun gitu ya. Saya pernah merasakan kemarin itu lagi dikasih minum kok minumannya bau sabun ya. Ya, ternyata itu naruh airnya di samping sabun gitu. Nah, ini termasuk dalam ini. Nah, itu tidak berubah ke mutlakan air tersebut. Waduhnin atau minyak wangi seumpama ditaruh di sampingnya ya. Wala bimilhin atau disebabkan karena garam tercampur dengan air itu tidak mempengaruhi kemutlakan air tersebut. Makanya kita boleh bersuci dengan air laut walaupun rasanya asin. Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat, oleh Rasulullah, boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Kemudian Rasulullah menjawab ya, huwa tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci mensucikan ya, dan bangkainya itu halal gitu. Wala biwarokin atau karena daun yang berjatuhan, mungkin ada kolam renang ya di atas, di sampingnya ada pohon, daunnya berjatuhan sehingga airnya itu berubah menjadi coklat atau menjadi hijau ya, maka itu tidak merubah status kemutlakan air tersebut begitu ya. Ya, gitu. Baik, selanjutnya Pak Tansaro berjatuhan. Oh. Faslun fil ma'il makruhi yukrahu satitus suhunati wa sadidul burudati wal musammasu fi jihatin haratin fi inain muntabi'in fi badanin tuna saubin wa tazulu bitabridi fil ma'il makruhi, di dalam menerangkan air makruh. Yukrohu. Nah, ini air yang makruh digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas atau mengangkat najis. Ya, boleh sah tetapi makruh itu. Yaitu air apa yang makruh digunakan untuk bersuci walaupun sah? Yaitu apa? Silakan Pak. Yukrohu saditu suhunati. Yukrohu. Dimakruhkan saat itu yang banget, air yang sangat panas. Suhunati. Suhuna itu panas. Oh, panas. Wasadidul burudati, dan keras burudati. Sangat dingin. Ya, dimakruhkan kita berwudu atau kita cebok ya atau bersuci dengan air yang sangat panas. Loh. Sangat panas kan bahaya buat kulit ya. Kalau kuat tapi makruh. Silakan kalau kuat tapi makruh itu. Ya, kalau anget boleh. Jadi
Kalau Bapak Ibu seumpama hidup di daerah pegunungan, biasanya kan panas banget ya, dingin banget. Nah, itu boleh silakan pakai air hangat ya, pakai apa? Air hangat untuk mandi atau untuk wudhu silakan. Kita dulu di Mesir juga seperti itu. Kalau musim dingin itu nggak kuat kita langsung pakai air dingin, pasti manasin air dulu gitu. Nah, itu boleh silakan, tidak makruh. Kalau hangat itu tidak makruh. Yang makruh itu ketika ya masih baru ngangkat dari kompor, lah langsung dipakai. Atau air musim dingin itu masih dingin banget langsung digunakan mandi. Itu selain berbahaya bagi tulang, secara agama juga dimakruhkan. Terus Wal musammasu fi jihatin. Wal musammasu. dan air musyammas. Air musyammas itu air yang dipanaskan oleh matahari. Iya, fi jihatin haroh, pada daerah yang sangat panas. Contohnya di Arab Saudi, sana di Arab ya, Afrika, itu kan memang wilayah yang sangat panas. Kalau di Indonesia tidak. Indonesia nggak terlalu panas. Nah, di sana itu kalau musim panas ya airnya panas sekali. Ya, airnya ikut panas gitu. Maka dimakruhkan. Fi ina'in tobi'in. Tapi disyaratkan memang panasnya itu ya, diwadahi dengan wadah yang terbuat dari tembaga, bukan terbuat dari plastik ya. Kalau terbuat dari plastik atau terbuat dari tanah atau terbuat dari kayu itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau terbuat dari tembaga, besi itu yang dimakruhkan karena akan menyebabkan penyakit kulit, penyakit baros begitu ya. Secara kedokteran akan menyebabkan penyakit kulit gitu. Kalau yang pakai itu apa namanya, tenaga surya itu Tenaga surya yang maksudnya di atas genteng itu solahat bangsanya. Solar head. Solar head. apa? Solar head, Ustaz, kan sekarang Solahat juga yang banyak apa itu namanya, tenaga surya. Nanti pertanyaannya nanti kali ya setelah Oh, iya. selesai. Lanjut ya Ustaz. Ya. Fi batanin duna saubi, di dalam badan tanpa pakaian. Ya, ini makruh kalau digunakan pada badan. Ya, pada ketika wudhu atau mandi. Tapi kalau untuk mencuci baju tidak makruh karena tidak mengenai kulit. Itu. Watazulu Kita berihiti. dengan didinginkan. Kemakruhannya itu akan hilang apabila didinginkan. Nah, kalau air yang terkena panas matahari itu kemudian didiamkan sampai dingin, kalau sudah dingin maka silakan boleh digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis dan tidak makruh lagi. Begitu. Baik, silakan yang mau bertanya, Pak Marto. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan sesi tanya jawab ya, karena waktu juga kita harus perhatikan. Jadi kami mohon maaf sebelumnya, pertanyaan 1 pertanyaan atau 3 pertanyaan maksimal. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Tadi yang dari mana, Tegal duluan ya? Tanya. Ya, saya dulu boleh ya. Halo. Halo, silakan. Iya, tadi yang air panas itu kan yang di rumah-rumah orang-orang kaya kan itu ada instalasi pemanas air yang di atas genteng itu. Itu gimana tuh? Yang di atas genteng itu pakai apa? Pakai matahari. Iya, solahat itu ya. Terus wadahnya pakai apa? Kalau wadahnya kayaknya langsung ke instalasinya tuh. Pakai apa? Langsung ke instalasi air apa namanya? Wadahnya air pakai panas. tembaga atau pakai Ini fiber deh Ustaz wadahnya.
Fiberglass. Plastik. Plastik. Kalau plastik Fiber. enggak apa-apa. Kalau pakai plastik enggak apa-apa atau pakai karet enggak apa-apa. Dan di Indonesia ini bukan termasuk daerah yang haroh, yang sangat panas. Ya, tidak sampai 40 derajat. Kalau di Indonesia ada daerah yang sampai 40 derajat, nah itu termasuk makruh. Tapi kalau tidak sampai segitu tidak apa-apa. Itu. Ada beberapa syarat ya yang menjadikan makruhnya air musyammas. Di antaranya kalau dilakukan di daerah atau negara yang sangat panas dan menggunakan wadah yang berasal dari tembaga atau besi. Itu. Patokannya minimal panasnya 40 derajat ya Pak Ustaz. Ya, sekitar segitu. Oh, jadi kalau seandainya di tengah hutan ada bukan danau deh, lobak kecil, airnya kan dikit karena panas banget. Waktu kita pegang kan lumayan panas tuh Pak Ustadz. Itu masih bisa berarti dipakai karena kan panasnya nggak mungkin 40 derajat kalau di sini kan. Tapi lumayan panas, itu boleh itu dipakai buat. Kalau di Indonesia belum, saya kira belum sampai itu. Tidak makruh lah, masih tetap. Kalaupun di negara Timur Tengah pun tidak sampai tidak sah, masih tetap sah tetapi makruh. Ya, dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kulit. Terima kasih Ustaz. Iya. Kalau yang berasal dari water heater itu yang pakai listrik, itu tidak termasuk. Kalau dipanaskan pakai api atau listrik, maka itu tidak termasuk dalam air musyammas. Karena musyammas itu berasal dari kata syamsun, artinya matahari. Ya, yang dipanaskan dengan matahari. Tapi kalau dipanaskan dengan api atau dengan listrik, maka tidak masuk di sini. Ya, kecuali kalau memang dia panas sekali, digunakan untuk bersuci, ya, maka itu hukumnya makruh. Kalau panas sekali ya, maka harus didinginkan dulu. Kalau tadi mungkin Bu Nurhaya semua ada air panas sekali, terkena matahari, tapi di negara kita ya berarti harus didinginkan dulu. Ya, harus didinginkan dulu. Ya, silakan. Satu lagi tuh. Tanya ya Ustaz. Mau yang lain deh. Ustaz. Apa dulu nih yang bertanya? Ibu apa Bapak ini? Mungkin Kondisikan Pak Marto. Ya. Pak Rosid apa Pak? Bu siapa ini yang bertanya? Silakan sebut nama. Bu Santi, silakan Bu Santi. Masih mengenai air mutlak ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, masih mengenai air mutlak. Ini air mutlak kan tadi kaitannya dengan yang pemanasan dengan matahari. Sebenarnya sih untuk ya kalau usia yang udah 50 tahun ke atas gitu ya, kalau mandi begitu atau wudhu, memang kalau air itu agak kurang nyaman ya, air dingin. Jadi memang menggunakan setiap hari itu air yang dipanaskan dengan matahari dengan maksud menghemat listrik gitu. Jadi kalau misalnya mataharinya redup, pengganti ya di listrik untuk memanasi air tersebut. Jadi air tersebut itu biasanya sih digunakan langsung dari krannya gitu ya, mengucur, mengalir gitu. Apa tadi kalau dijelaskan tadi Ustadz bilang perlu ditaruh di wadah sehingga dingin. Padahal justru kita ingin yang hangat gitu. Gimana Ustadz? Terima kasih. Airnya itu kan tadi saya sebutkan syaratnya itu di negara yang memang negara memiliki musim panas gitu. Kalau kita negara itu nggak punya musim panas kan, ya, Indonesia kan nggak punya musim panas. Kalaupun ada kemarau, kemaraunya nggak panas sekali seperti di Arab Saudi. Kemudian harus dipanaskan pada bejana yang terbuat dari tembaga, ya, seperti besi, itu kuningan. Maka dia menjadi makruh. Kalau pengen nggak makruh ya berarti
ditaruh di tempat yang bukan terbuat dari tembaga. Seumpama dari apa namanya itu, dari plastik ya, atau selain dari tembaga itu. Gitu aja. Ya, silakan yang lain. Kak Rosid, silakan. Dari Tegal. Pak Rosid. Pak Ali. Silakan yang lain. Paling nggak ada. Saya lagi tuh. Silakan. Itu tadi yang pembahasan pertama itu yang air mawar itu deh. Kan kalau untuk apa namanya memandikan jenazah kan itunya dikasih air mawar, airnya yang di apa, yang di wadah itu, yang dijembung itu. Itu gimana? Kalau tidak merubah atau tidak mendominasi air tersebut, tidak apa-apa. Itu tidak menjadikan air mawarnya itu yang mendominasi, itu tidak apa. Memang lebih baiknya itu tidak perlu apa, karena sekarang kan sudah ada sabun. Dulu itu pakai cider, daun cider itu. Itu pengganti dari sabun. Karena zaman dahulu belum ada cider, belum ada sabun. Nah, sekarang sudah ada sabun, maka cukup menggunakan sabun gitu. Ya. Ya. Gitu. Ketika menggunakan sabun pun jangan ketika setelah menggunakan sabun itu harus dibilas dengan air mutlak begitu. Ya. Kenapa? Karena yang kemarin kita sebutkan, kalau air bercampur sabun ya, sehingga sabunnya mendominasi, nanti jadinya air sabun dia, bukan air mutlak lagi. Maka nanti di akhir pemandian itu, memandikan mayat itu harus dibilas dengan air mutlak begitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi silakan. Ustaz, kalau air kelapa itu suci, tidak mensucikan? Enggak, kalau itu bukan air mutlak. Jadi nggak bisa dibikin itu ya, bersuci. Iya, kalau diminum boleh. Iya kecampur, kalau tidak dominan masih bisa. Ya, yang penting jangan dominan aja. Saya Ustadz nanya, kalau yang 1 kulah itu berapa ya volumenya Ustadz ya? Lupa. Kalau 1 kulah itu volumenya, kalau berbentuk kubus gitu ya, panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Jadi isinya 6 kali 6, 36, 200. Itu minimalnya. Minimal ya itu ya. Minimalnya 2 kulah. Minimal 2 kulah atau 1 kulah? 200. Minimalnya 2 kulah segitu. Oh, 2 kulah. Oh iya, mungkin itu pertanyaan lanjutannya mungkin itu terkait tadi yang 2 kulah itu. Kalau yang di toren itu kan ada ukuran yang kecil. Ukuran berapa sih, tinggi 60 cm. Itu kalau sampai airnya kosong tinggal 25 cm bagaimana tuh? Kalau air di toren itu yang penting dia tidak terkena najis, enggak apa-apa. Oh, gitu air ya? 2 kulah itu ya kita bersuci tidak harus dengan air 2 kulah kan. Air gitu. satu gelas juga bisa bersuci dengan air itu. Asalkan air tersebut masih suci dan tidak mustakmal. Ya. Tidak mustakmal gitu. Ya. Ada lagi silakan. Yang dari Rio coba. Pak Duri sama Bu Yusra ada nggak? Pak Ustadz lagi deh Pak Ustadz, kalau nggak ada yang nanya. Boleh Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi yang ukuran 60 kali 60 itu bak mandi. Kan itu orang mandi, airnya pasti
apa? Tambah kan Gimana? Ini suaranya ada anak kecil ini. 9 kali 10 itu. Minimal air itu ukuran bak sepanjang 60, lebar 60 dengan ketinggian 60, Ustaz. Umpama itu kan bak mandi, dibikin mandi, airnya kan balik lagi tuh netes. Nah, sedangkan kita mau berwudu umpama, tapi jumlah airnya ya seminim itu, minimal. Itu apa bisa itu Pak Ustadz? Iya. Oh, Air yang masih air mustakmal, kalau netes ke air mutlak, maka tidak merubah menjadi air itu mustakmal. Ya. Tidak merubah air itu menjadi mustakmal. Tetap dia air mutlak gitu. Apalagi yang netes paling berapa? Ya, tidak mendominasi air mutlak itu. Oh, bisa itu Ustadz. Iya. Walaupun air mutlaknya itu kurang dari 2 kulah, tidak masalah. Kecuali kalau air itu kurang dari 2 kulah, tertetes najis. Maka air itu menjadi najis semuanya. Walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Itu kan, iya Pak Ustadz. Terima kasih. Ada katanya Pak Ustadz, umpama kita ngambil wudhu, kan mestinya dari ujung jari sampai siku posisinya, bukan dari siku ke ujung jari. Nah, kalau prakteknya kita ambil dari ujung jari ke siku, waktu kita balik lagi itu air katanya ngalir lagi, itu bisa dibilang takmal juga itu Pak Ustadz. Kalau masih menempel di tangan belum mustakmal, kecuali kalau udah misah. Kalau dia belum jatuh tapi akhirnya belum jatuh. lagi. Iya. Kalau masih di tangan gitu ya, masih ngalir aja, dia itu keliling-keliling di tangan, itu masih mutlak. Tapi kalau udah jatuh diambil lagi itu udah mustakmal. Atau dia mau jatuh terus kita balik tangan dia nempel lagi. Pokoknya kalau udah lepas dari tangan itu sudah mustakmal. Oh, iya Pak. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi, silakan. Jadi termasuk itu yang air cipretan jatuh dari siku ketika kita wudhu itu kan jatuh ke tanah, terus cipretannya mengenai kaki, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita terkena air mustakmal kan nggak masalah. Oh, gitu. Iya. Yang bikin kita bingung itu seperti itu, dan hal seperti itu. Iya. Kalau kita terciprat air mustakmal nggak masalah. Kalau kita terkena air najis, ya udah tinggal dicuci aja. Oh, iya. Terkena najis itu kan tidak membatalkan wudhu. Berarti cara memahaminya itu ya yang bikin ribet sendiri itu. Iya. Mungkin ngajinya ngantuk kali, Pak. Kalau ini ya. Kalau malam sih. Ustaz, boleh nanya lagi ya? Silakan. Ya, satu lagi ya. Air mutlak juga yang kalau yang sedikit mengandung belerang gimana Ustaz itu? Belerang. Yeah. Belerang itu kalau dia memang alami ya enggak apa-apa, tidak merubah air itu. Memang alami gitu ya. Iya, alami belerang. Enggak apa-apa. Makanya air mutlak itu air alami. Walau asalnya seperti apa itu ya boleh. Seperti air apa? Air laut. Air laut kan alaminya apa? Asin kan? Ya udah begitu. Maka tidak apa-apa. Itu dikatakan air mutlak. Air hujan ya ditampung jadi bisa ya Ustaz? Ya, air hujan. Air hujan apa rasanya? Ya, gitulah ya. Itu juga boleh. Ada lagi? Cukup ya. Udah? Kalau cukup ya, nanti kita sambung lagi. Mungkin banyak pertanyaan, kita susun dulu di kertas, nanti pertemuan berikutnya baru disampaikan kepada guru kita. Atau ditulis juga boleh, Pak. Ditulis ya. Boleh, silakan.
Nanti mungkin minggu depan ditulis saja biar nggak rebutan ya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kajian malam hari ini kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, alhamdulillah kita ikuti bersama-sama.